Untuk meredakan ketakutan mereka, beberapa cendekiawan Muslim mengarang cerita bahwa akan ada jembatan di atas neraka di mana umat Islam akan berjalan di atasnya untuk masuk surga. Jembatan di atas neraka itu seperti setajam ujung pedang. Kelompok pertama yang melewatinya akan melintas secepat kilat. Kelompok kedua akan berlalu seperti angin. Kelompok ketiga akan lewat seperti kuda tercepat. Kelompok keempat akan lewat seperti sapi tercepat. Kemudian, sisanya akan melaluinya sementara para malaikat akan berkata, "Ya Allah, selamatkan mereka, selamatkan mereka." Sayangnya, Al-Quran sama sekali tidak pernah menyebut tentang jembatan itu. Jadi, informasi tentang jembatan itu tidak lain adalah khayalan liar umat Islam, yang diciptakan oleh rasa takut akan janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita memperoleh banyak sekali nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat kemudahan rezeki, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Karena tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Agama Islam sudah ada semenjak Nabi Adam itu ada di bumi. Agama Islam itu lalu diperbaiki oleh Nabi berikutnya seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian selawat berangkaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sambil sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi pembawa ajaran agama Islam yang terakhir, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di tayangan tadi dapat kita simpulkan yang mana channel Sunnah Nabi, channel tersebut mengatakan bahwasannya Siratal Mustaqim atau titian di atas neraka itu adalah khayalan para cendekiawan Muslim, karena tidak ada terdapat di dalam Al-Quran katanya. Perlu kita tegaskan lagi bahwasanya channel Sunnah Nabi ini adalah salah satu channel Kristen yang mengadopsi nama daripada agama Islam, yaitu Sunnah Nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu untuk ketahui bahwasanya titian Siratal Mustaqim itu ada di dalam Al-Quran. Seperti misalnya surat Al-Fatihah ayat ke-6, Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu adalah jalan supaya kita tidak tergelincir di dalam kita meniti jembatan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu untuk kita ketahui bahwasanya titik Siratal Mustaqim itu terletak antara padang mahsyar dan surga. Jadi padang mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan untuk menuju ke surga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Sunnah Nabi mengatakan bahwasannya tidak ada di dalam Al-Quran, sudah terjawab. Kemudian beliau mengatakan bahwasannya seperti yang ceritakannya tadi, bahwasanya ada yang berjalan seperti kilat sampai dengan ada yang merayap dan ada yang terjatuh. Itu sebenarnya adalah hadis. Itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan pendapat cendekiawan muslim. Jadi kitab suci agama Islam itu ada dua, yaitu pertama Al-Quranul Karim, itu adalah firman Allah. Ini contohnya. Tafsir Quran perkata, ini adalah Al-Quran yang telah ada tafsirnya dalam bahasa Indonesia, ada artinya. Al-Quran ini memakai bahasa Arab dan diartikan. Ini contohnya. Ini adalah Al-Quran. Ini adalah kitab suci agama Islam. Dan kitab suci kedua agama Islam adalah kitab hadis. Ini contohnya. Kitab hadis. Ini adalah hadis Bukhari. Kitab hadis itu banyak, ada Bukhari, ada Muslim. Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang disampaikan sunnah Nabi tadi, yang berjalan di atas neraka itu, di titian siratal mustaqim itu, titik siratal mustaqim itu adalah karangan cendekiawan muslim, itu tidak benar. Itu adalah perkataan daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memperoleh itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, contoh hadis itu adalah begini misalnya. Contoh hadis mengenai syirat ataupun jembatan. Ini adalah hadis Jami' At-Tirmizi nomor 2357. Kitab Sifat Kiamat Penggugah Hati dan Wara. Ini adalah hadis Jami' At-Tirmizi. Jadi hadis ini dikumpulkan oleh Tirmizi. Contoh hadis. Contoh hadis adalah seperti berikut ini. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin As-Sabah Al-Hayum telah menceritakan kepada kami Badal bin Al-Muhabbir telah menceritakan kepada kami Harb bin Maimun. Al-Ansar Abu Al-Khattab telah menceritakan kepada kami An-Nadir bin Anas bin Malik dari ayahnya berkata, aku meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar memberiku syafaat pada hari kiamat. Beliau bersabda, maksudnya Nabi Muhammad berkata, beliau bersabda, aku akan melakukannya. Ia bertanya,
"Wahai Rasulullah, kemana aku mencari baginda?" Beliau menjawab, "Carilah aku pada saat pertama kali kamu mencari di atas sirat." Sirat, yaitu jembatan di atas neraka tadi. Ia bertanya, "Jika aku tidak bertemu dengan baginda di atas sirat?" Beliau menjawab, "Cari aku di dekat mizan." Mizan ini adalah timbangan, yaitu timbangan amal baik dan amal buruk. Di surga mana orang tersebut dimasukkan, karena surga itu terdiri dari 7 tingkat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian ia bertanya, "Bila aku tidak bertemu dengan baginda di dekat mizan, carilah aku di dekat telaga, karena aku tidak luput dari ketiga tempat itu." Sangat jelas sekali, pemirsa yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad itu memberi syafaat kepada umat Islam. Nabi Muhammad itu memberi syafaat kepada umat Islam. Sangat jelas sekali. Di hadis ini adalah hadis. Hadis ini memakai periwayat. Sangat jelas sekali, periwayat. Jadi dari Nabi Muhammad SAW berkata, kemudian dikatakan oleh yang mendengar itu, lalu yang mendengar itu dikatakan oleh sepulan sampai kepada si penulis, sampai kepada si Tirmizi yang membukukan kitab hadis tersebut. Ini adalah kitab yang sangat akurat sekali. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam, jadi setiap perkataan para nabi itu disebut dengan hadis. Makanya kami mengatakan Alkitab itu, kitabnya si sunnah nabi tadi, itu termasuk digolongkan bagi umat Islam adalah hadis. Namun hadis dhaif. Karena apa? Karena tidak ada periwayatnya. Tidak ada orang yang berjumpa dengan Yesus dan mendengarkan dari Yesus langsung sampai ke si penulis Alkitab. Itu namanya hadis dhaif. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu ditolak karena tidak ada periwayatnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai surat itu sangat banyak sekali dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Mengapa sunnah Nabi ini mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran? Ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak percaya, coba Anda ketik. Ketik di Google, sirat di dalam Al-Quran. Ataupun jika Anda ingin mencari di kitab hadis, ketik Google juga, sirat di kitab hadis, pasti akan keluar. Itu sirat itu bukan hayalan cendekiawan muslim. Itu adalah ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam hadis. Jadi hadis itu adalah perkataan Nabi. Dan Alkitab itu
kami mengatakan adalah perkataan Nabi Isa, perkataan Nabi Yesus yang dhaif karena tidak ada periwayatnya. Contoh, Yesus berkata di kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan perhakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, tidak ada orang yang mendengarnya, tidak ada orang yang menyampaikannya, dan tidak ada orang mencatatnya. Siapa yang mencatat? Siapa nama pencatat? Yohanes pasal 5 ayat 30 itu. Itu adalah ucapan Yesus yang hidup di masanya. Sedangkan hadis ini perkataan Nabi Muhammad yang dicatat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bantahan kepada sunnah Nabi tadi, salah satu channel Kristen, bahwasannya syirat itu terdapat di dalam Al-Quran dan juga terdapat di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.